warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Agni sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Elda sebagai pasien. Kami di sini akan membuat video tentang kecemasan yang dialami oleh mahasiswa akhir tentang skripsi dan untuk memenuhi mata kuliah perawatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya mahasiswa perawatan yang akan mendampingi Ibu hari ini dan mendengarkan kondisi Ibu pada saat ini. Boleh sebutkan namanya Ibu siapa? Nama saya Elda. Biasanya dipanggil Mbak atau ada Elda aja? Mbak Ibu. Oke, Mbak. Baik Mbak, jadi tujuan saya di sini akan mendampingi dan mendengarkan pesan Mbak Elda sebelumnya. Dan tenang saja, saya yang Mbak Elda ceritakan akan saya rahasiakan dan akan digunakan untuk pembelajaran saja. Waktunya sekitar 10 menit. Apakah Mbak Elda bersedia? Saya bersedia. Oke. Kalau begitu tempatnya mau di sini saja atau di yang lain Mbak? Di sini aja kayaknya yang lebih enak. Mulai. Iya. Baik Mbak Elda, boleh diceritakan apa yang Mbak Elda rasakan pada saat ini Mbak? Saya merasa cemas sih, Mbak. Cemasnya karena apa Mbak? Boleh silakan bilang. Saya takut telat dulu sih, Mbak. Harus buat pengerjaan skripsi itu. Apa yang bikin khawatir Mbak? Saya khawatir karena skripsi saya tuh selalu direvisi terus menerus sama dosen. Mungkin juga salah saya karena mungkin masih ada keterbatasan pengetahuan saya. Saya merasa sedih aja dan takut dan cemas sangat cemas. Baik Mbak Elda, keluhannya dari sejak kapan Mbak dirasakan cemasan? Sejak 2 minggu ke belakang kayaknya. Ini sudah lama ya? Yang biasanya pada saat cemas yang dirasakan pada dulu Mbak Elda apa? Saya kayak ikut terus terima juga gitu berdebar-debar gitu. Dan saya ya takut aja gitu, takut yang terlibat terus saya caranya gimana kalau bisa revisi terus. Ada perubahan pola makan nggak Mbak? Porsi makan? Iya itu kayaknya mungkin orang yang dalam masa pasti kurang saya makannya, terus kayak saya juga males ketemu teman karena saya kayak ngerasa takut kalau misalkan saya bukan saya ya Mbak, tapi saya takut tertinggal jauh sama teman saya sih Mbak. Saya memahami kondisi Mbak Elda pada saat ini ya Mbak. Jadi kita bareng cari cara untuk mengurangi cemas yang dirasakan Mbak Elda. Baik Mbak Elda, saya mengerti apa yang Mbak Elda rasakan atau kecemasan yang dirasakan ya Mbak. Jadi di sini saya akan mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi kecemasan yang dirasakan Mbak Elda. Nanti saya akan contohkan terlebih dahulu dan nanti dilakukan oleh Mbak Elda ya Mbak. Iya. Boleh tangannya, nanti tangan Mbak Elda satunya di dada, tangannya satunya di perut ya Mbak ya. Nanti Mbak Elda tarik nafas lewat hidung selama 4 detik, lalu ditahan selama 3 detik, lalu dikeluarkan lewat mulut ya Mbak ya selama 6 detik. Oke. Ikuti saya Mbak ya. Tarik nafas. Sudah ya Mbak. Oke, bagaimana Mbak rasanya setelah melakukan teknik relaksasi nafas dalam tadi? Rasanya Saya merasa agak sedikit tenang dan ya pengen sensasi biasa. berarti sudah sedikit memudih ya. Baik Mbak Elda, tadi sudah saya ajarkan ya teknik relaksasi nafas dalamnya. Setelah ini saya akan keluar dulu ke ruangan. Nanti saya akan istirahat di ruangan dalam untuk menanyakan kondisi Mbak Elda setelah dilakukan teknik relaksasi nafas dalam, apakah lebih tenang atau tidak. Saya pergi dulu ya Mbak. Ya, siap. Baik Mbak Elda, gimana perasaannya sekarang? Apakah sudah lebih tenang atau gimana? Ya, alhamdulillah sudah merasa membaik juga. Ya sudah membantu ya cara teknik relaksasi nafas dalam tadi.
selain cara yang sudah saya ajarkan tadi, Mbak Elda ada cara lain nggak menurut Mbak Elda mengurangi stres atau supaya mengurangi pikiran Mbak Elda mengerjakan skripsi itu? Mungkin saya akan membuat jadwal untuk pengerjaan skripsi lagi yang lebih teratur tanpa membuang-buang waktu. Terus kalau saya merasa kayak cemas lagi atau kayak lagi, saya akan melakukan teknik relaksasi napas dalam juga buat mengurangi rasa cemas tersebut. Oke, bagus ya Mbak ya. Itu udah cara yang bagus. Berarti ulangi lagi aja teknik relaksasi nafas dalamnya untuk mengurangi kecemasan yang dirasakan. Baik Mbak Elda, sebenarnya yang sudah saya sampaikan tadi sudah sangat membantu ya Mbak. Nanti boleh dilakukan kembali